Surat Filipi pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30, firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalan perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudara dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila aku melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema belajar menjadi seorang hamba. Belajar menjadi seorang hamba. Setiap orang Kristen diberikan tempat yang terutama dan yang pertama di dalam tim ketika percaya kepada Tuhan. Dan ini peran yang sangat penting yang harus dipenuhi. Maka seorang yang percaya atau seorang Kristen tidak melayani, itu adalah satu kontradiksi. Sangat bertentangan kalau tidak melayani. Setiap kita punya peran yang paling utama. Kalau kita melihat dalam teks ini, setelah Paulus berbicara tentang pribadi dan karya Tuhan Yesus yang meninggalkan kemuliaan sorga dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi taat sampai mati di atas kayu salib demi saudara dan saya yang berdosa ini. Dan Paulus beralih dalam penjelasannya. Dia mengirimkan Timotius dan Epafroditus di tengah-tengah jemaat. Dan itu adalah tentang harapannya untuk datang secara pribadi bertemu dengan jemaat, jika itu mengalami pembebasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang pilihan inilah yang direkomendasikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu Timotius dan Epafroditus. Ini adalah dua orang yang patut diteladani, yang patut untuk ditiru ketika kita berusaha untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Bersama dengan Paulus sendiri, mereka memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kita. Bagaimana pelayanan sebagai seorang yang sudah percaya dan mengambil posisi sebagai hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar dari mereka ketika kita mengolah hati seorang pelayan atau seorang hamba, dan bagaimana menanggung kesulitan sebagai seorang pelayan, maka kita akan menerima kehormatan sebagai seorang pelayan atau seorang hamba. Maka hal yang pertama yang kita renungkan dalam tema belajar menjadi seorang hamba adalah kita harus mengembangkan hati seorang hamba. Mengembangkan hati seorang hamba. Juru selamat kita datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini nas pembimbing kita tadi pagi yang barusan saja kita
Dalam Markus 10 ayat 45. Maka setiap orang Kristen atau seorang hamba Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan yang dibeli dengan darah. Maka jangan permainkan pengorbanannya. Pengorbanannya itu dibayar dengan darahnya sendiri. Maka menjadi orang percaya, menjadi hamba Kristus bukanlah pilihan. Jika ingin berdedikasi lebih, maka itu adalah panggilan setiap kita. Kalau kita mau mengabdikan diri secara penuh, itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Jika kita bukan seorang hamba Kristus, maka kita tidak dapat menyebut diri dengan tepat sebagai seorang Kristen. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena pada dasarnya sesungguhnya kita adalah orang-orang yang egois, maka kita harus memupuk hati, mengembangkan hati seorang hamba, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Paulus, Timotius, dan Epafroditus ini menggambarkan seorang pelayan teladan bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba. Dan ini terlihat di dalam dua dimensi dalam kehidupan mereka. Dimensi yang pertama dalam mengembangkan hati seorang hamba adalah hati seorang hamba itu terpusat hanya kepada Kristus. Hati seorang hamba terpusat hanya kepada Kristus. Rasul Paulus adalah orang yang sangat fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di pasal 2 ayat 19, dia berkata, "Tetapi aku berharap di dalam Tuhan Yesus untuk segera mengirim Timotius kepadamu." Dalam ayat 24 juga dia berkata, "Aku percaya kepada Tuhan bahwa aku sendiri akan segera datang." Dan inilah cara Paulus mengatakan, jika itu kehendak Tuhan, maka semua yang dilakukannya hanya terfokus kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan akal sehatnya saja. Apa yang menurutnya terbaik. Tidak. Tetapi dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan kehendak. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia menyebutkan bagaimana Epafroditus sembuh dari penyakitnya, dia tidak mengatakan syukurlah dia sembuh. Tetapi dia mengatakan Tuhan mengasihani dia. Dan bukan hanya dia, tetapi aku juga. Ini menunjukkan bahwa dia fokus hanya kepada Kristus. Ketika dia menginstruksikan atau memberikan perintah kepada jemaat untuk menyambut Epafroditus, dia memberitahu mereka bahwa kiranya menerima dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita. Menerima dia di dalam Tuhan. Sekali lagi, Paulus fokus pada Kristus. Timotius juga fokus kepada Tuhan. Paulus menyatakan bahwa dia tidak seperti banyak orang. Dia sangat berbeda. Timotius tidak mengejar kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan Yesus Kristus. Dia tidak mengutamakan kepentingannya, tapi dia lebih kepada kepentingan Yesus Kristus dalam ayat 21. Timotius melayani bersama dengan Paulus dalam memajukan Injil di ayat 22. Dan Kristus dan Injil itu menjadi pusat kehidupan Timotius. Paulus, Timotius, pusat kehidupannya ada pada Kristus. Bagaimana dengan Epafroditus? Epafroditus adalah seorang hamba yang setia juga, yang fokus kepada Kristus. Dia telah memberikan dirinya hampir mati. Dikatakan oleh Paulus sampai kepada titik kematian ketika dia mau membawa bantuan
kepada Paulus dari jemaat Filipi dibawa ke dalam penjara. Tidak mudah. Mengambil peran, melayani tidaklah mudah. Ada proses, ada pengorbanan. Dan fokusnya hanya kepada Kristus. Paulus menyebut Epafroditus sebagai pelayan bagi kebutuhanku. Dan mengatakan dengan kehadirannya, dia telah menyelesaikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh jemaat Filipi. Dan Epafroditus sudah melakukannya. Artinya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh jemaat, Epafroditus telah mewakili jemaat dalam melayani Tuhan. Ketiga pribadi ini menjadi contoh bagi kita bahwa mereka fokus kepada Kristus. Tidak hanya itu, ketika mereka fokus kepada Kristus dan pekerjaannya, ini juga seharusnya tidak hanya berlaku bagi mereka, tetapi juga berlaku bagi kita sampai pagi ini. Setiap kita yang melayani Tuhan harus hidup setiap hari dalam persekutuan dengan Tuhan, tunduk kepada kehendak-Nya, dalam ketaatan, dalam kepada firman-Nya, dan juga bersedia untuk melakukan pekerjaannya. Bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaannya Tuhan. Hamba-hamba Kristus akan memiliki semangat untuk berbicara tentang kebenaran dari Alkitab. Dan itu mendorong mereka berbicara kepada orang lain. Demikian juga dengan kita. Teladan yang diberikan oleh Paulus, Timotius dan Epafroditus. Mereka tidak hanya berbicara, hanya berita tentang Kristus, tapi mereka menghidupi bagaimana Kristus dan bagaimana proses mengikuti cara hidup sebagai seorang hamba Kristus. Maka proses ini, maka sebagai seorang hamba Tuhan, ada 3 hal yang menandai bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan yang fokus kepada Tuhan. Yang pertama, mereka bersedia dikirim kemana saja. Mereka bersedia dikirim kemana saja. Tidak mudah bagi Timotius untuk meninggalkan ayah tercintanya dalam iman untuk pergi kepada jemaat di Filipi. Tetapi dia rela pergi karena itu adalah kehendak Tuhan. Tidak mudah juga bagi Epafroditus untuk meninggalkan kenyamanan rumah dan melakukan perjalanan menuju ke Roma. Tetapi dia melakukannya. Sekarang juga akan sulit baginya untuk meninggalkan Paulus ketika disuruh kembali ke tengah-tengah jemaat. Mengapa? Karena dia melihat seorang guru, seorang rohaniwan ada di penjara. Tidak mudah. Dan kembali di tengah-tengah jemaat. Tetapi di sini dia berkata, kalau kita melihat, dia bersedia pergi kemanapun Tuhan menginginkannya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan yang fokus kepada Tuhan, apakah siapkah kita diutus kemanapun Tuhan mau? Mari kita jawab dalam hati masing-masing. Yang kedua, tanda sebagai seorang hamba Tuhan yang fokus kepada Tuhan adalah bersedia melayani siapa saja. Mereka bersedia melayani siapa saja. Timotius melayani Paulus, tetapi dia juga bersedia pergi melayani gereja, jemaat Filipi yang tidak mudah, ada begitu banyak tantangan. Epafroditus pergi melayani Paulus di penjara. Dia tidak tahu apa itu konsekuensi dari pelayanannya. Dia tidak membeda-bedakan siapa yang dilayani. Dia mau pergi, mengambil resiko. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam bagian ini. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 5 sampai 8 dan 26 ayat 40. Ada seorang pribadi namanya Filipus yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau banyak orang di Samaria. Tetapi dia bersedia pergi ke jalan yang sepi, di mana Tuhan menggunakan dia untuk mencapai sida-sida dari Ethiopia. Kemana Tuhan arahkan, kemana Roh memimpin, di situ kita pergi. Pertanyaan yang kedua, apakah kita juga sebagai seorang hamba Kristus
yang fokus kepada Kristus, apakah bersedia melayani siapa saja tanpa melihat status, miskin kaya, pejabat, orang yang rendah, atau siapapun. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, kalau kita adalah hamba Tuhan yang fokus kepada Kristus, kita belajar dari mereka. Mereka rela mengorbankan apa saja. Mereka rela mengorbankan apa saja. Timotius telah melepaskan kepentingannya sendiri di masa mudanya untuk menjadi hamba Tuhan, hamba Kristus. Epafroditus juga hampir kehilangan nyawanya dalam pelayanannya bagi Tuhan. Dan kepada para penatua di Efesus, Paulus berkata tentang pelayanannya sendiri. Aku tidak menganggap nyawaku berharga untuk diriku sendiri, sehingga aku dapat menyelesaikan perjalananku dan pelayanan yang aku terima dari Tuhan Yesus untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh Injil kasih karunia Allah. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Maka menjadi pertanyaan untuk kita bagian ketiga ini. Sudahkah kita memberitahu kepada Tuhan dan menyerahkan segala-galanya, keinginan kita, ambisi kita, kenyamanan kita, waktu kita, uang kita, dan pelayanan kita kepada Tuhan? Kalau engkau belum beritahukan pagi ini kepada Tuhan bahwa aku akan menyerahkan segala-galanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang kedua yang kita renungkan di sini, hati seorang hamba menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri untuk Kristus. Hati seorang hamba belajar menjadi hamba, maka hati seorang hamba ini menempatkan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Rasul Paulus berada di dalam penjara menghadapi kemungkinan eksekusi. Timotius yang adalah tangan kanannya, seorang pria yang paling setia dan telah melayani bersama dengan Paulus sebagai seorang anak yang melayani ayahnya. Dalam ayat 22 dapat dimengerti jika Paulus juga memikirkan keadaan Timotius. Maka dia berkata dalam terjemahan bebas, saya tidak dapat menyayangkan Timotius saat ini. Saya harus mengirimkannya kepada kamu. Dan orang Filipi menerima dengan terbuka kehadiran Timotius yang sangat muda dengan kepercayaan penuh. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa dipercaya? Mengapa? Menjadi orang kepercayaan itu sangatlah langka. Ketika engkau kehilangan kepercayaan, maka engkau tidak akan percaya lagi. Maka jadilah orang yang bisa dipercaya. Paulus berkata tentang Timotius, tidak ada seorang pun dari orang lain yang sehati dan sepikir, yang benar-benar peduli kepada kamu jemaat Filipi, yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan. Mengapa? Karena semua orang di luar Timotius hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Yang menjadi pertanyaan, apakah tidak ada orang lain yang bisa direferensikan oleh Paulus sebagai orang yang setia? Kalau kita melihat tulisan di dalam Roma pasal 16, 5 tahun sebelum surat Filipi ditulis, dia bisa menunjuk orang-orang yang ada di Roma yang paling setia. Tapi dia bisa membandingkan itu. Kalau kita melihat referensi di Efesus 16, kita bisa melihat bagaimana dengan Lukas yang adalah sekretarisnya. Bagaimana dengan Titus, bagaimana dengan Aristarchus, Trofimus dan Epafroditus adalah rekannya bersama dengan dia. Kenapa dikatakan dia tidak setia? Tidak dimasukkan dalam pernyataan dia adalah orang yang setia, yang sehati sepikir. Dari semua orang yang setia ini, Paulus melihat ada satu yang paling setia.
Semua kita berkata, saya adalah orang baik, benar. Tapi menjadi orang jujur bisa ditemukan. Menjadi orang setia, apakah mudah untuk ditemukan? Hanya Tuhan yang tahu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bagaimana kita mengetahui bahwa kita mendahulukan orang lain daripada diri kita? Maka paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, ketika kita memiliki kasih yang sepenuh hati, bukan kasih yang setengah hati. Kasih yang sepenuh hati, bukan yang setengah hati. Yang kedua, ketika kita bisa menunjukkan ketulusan, kepedulian yang tulus, bukan karena. Bisa peduli dengan orang lain, tapi ada maksud tertentu, bukan itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita menemukan bahwa kita adalah orang yang mengutamakan orang lain daripada diri kita adalah ketika kita mampu bekerja sama dengan orang lain. Mampu bekerja sama dengan orang lain. Timotius dan Epafroditus melayani bersama-sama. Mereka melaksanakan pelayanan bersama-sama. Meskipun Paulus adalah orang yang lebih tua, diperkirakan 25 tahun lebih tua dari semuanya. Dia yang paling tua dan menjadi leader dalam tim 3 orang ini. Tapi mereka melayani bersama-sama. Dia tidak menunjukkan bahwa saya adalah rasul, saya adalah orang yang dipilih khusus, kamu adalah murid saya, kamu adalah anak rohani saya. Tidak. Tapi dia menunjukkan kebersamaan mereka. Satu tim, mampu bekerja sama dengan orang lain. Maka kita belajar menjadi mengembangkan seorang hati hamba. Yang kedua, prinsipnya yang besar adalah kita harus mampu menanggung kesulitan sebagai seorang hamba. Melayani Kristus itu tidaklah mudah. Dari awal sudah saya katakan. Diibaratkan seperti seorang prajurit. Ketika prajurit masuk dalam medan perang, maka sebenarnya dia telah menyerahkan hidupnya di bawah kuasa musuh. Kalau dia tidak menang, maka untuk memperoleh kemenangan seorang prajurit, dia akan memperlengkapi dirinya dengan berbagai hal. Salah satunya adalah pembentukan karakter secara holistik. Belajar untuk di-mentoring. Ya. Belajar untuk menjadi model, tidak mudah. Ya. Belajar dalam pengetahuan, knowledge, teologi, itu tidaklah mudah. Menganalisa teks Ibrani, teks Yunani, air mata tanpa disadari. Itulah proses. Kalau kamu menjadi pejuang seorang prajurit yang mampu masuk dalam ladang pelayanan, maka itu dipersiapkan lewat tempat ini. Maka lagunya, di sini tempat aku berdiri, tak akan pernah beranjak sebelum selesai. Harusnya begitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesulitan yang dihadapi bukan kesulitan yang tidak mudah. Di sini digambarkan kalau kita melihat secara cepat saja, poin-poinnya saja. Kesulitan itu terjadi secara internal dan eksternal. Kita mengharapkan kesulitan itu datang dari luar, iya kan? Di luar kelompok komunitas Kristen. Tapi yang sering terjadi, yang ironis adalah komunitas kita sendirilah yang menjadi tantangan untuk diri kita. Dan bisa juga diri kita sendiri yang menjadi kesulitan. Yang kedua, kesulitan pelayanan itu sendiri. Kesulitan pelayanan itu sendiri. Ada begitu banyak tantangan. 115 menjadi pergumulan berat. Oh Tuhan, pimpinlah hamba-Mu
Ku tak dapat jalan sendiri. 115. Tidak selesai 5. Tunggu wisuda sampai 5 selesai. Kesulitan dalam melayani. Belum lagi kemampuan diri sendiri. Tapi dampaknya dari semuanya di akhir dari khotbah ini, ketika bisa belajar mengembangkan seorang hamba, hati seorang hamba, maka kita akan menerima kehormatan sebagai seorang hamba. Luar biasa. Kita tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Dan Tuhan sendiri berjanji, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Amin dong. Ini firman Tuhan. Kalau tidak percaya baca saja dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Ya. Dikatakan di sana bahwa sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Kata Yahweh. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ini luar biasa. Hal yang selanjutnya. Dan dikatakan diberikan penghiburan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa yang dialami? Dia berikan mahkota apa? Mahkota kehidupan. Tidak ada yang dirindukan selain itu. Apakah ada yang saudara cari? Cari pacar, cari istri, cari suami. Itu bukan akhir. Itu baru awal. Mengapa? Ada proses. Ada piring terbang, sapu terbang. Ada meleter. Itu baru proses. Itu bukan akhir. Akhir adalah sampai kepada mahkota kehidupan. Teman-teman, di sini kita belajar. Paulus menghormati Timotius. Dia menghargai sebagai seorang hamba Tuhan. Dia juga menghormati Epafroditus. Dia memberikan pujian yang wajar sebagai seorang rekan sepelayanan. Maka dikatakan, dia mengatakan, hormatilah orang-orang seperti dia. Dalam pasal 2 ayat 29. Ada satu komentar teolog terbesar namanya Calvin. Belum kenal kan? Namanya Calvin. Memberikan komentar terkait kalimat ini. Iblis bermaksud merusak otoritas pendeta yang saleh. Dan oleh karena itu gereja harus menjunjung tinggi orang-orang seperti itu. Sederhananya saya mengerti kalimat ini. Iblis saja berusaha merusak kehidupan seorang hamba Tuhan. Maka saudara sebagai jemaat jangan rusak hamba Tuhannya. Hormati dia, berikan penghormatan yang layak. Tapi yang terjadi adalah di gereja di mana kita hadir, kadang-kadang hamba Tuhan hanya tukang apa? Ngepel, sapu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melayani dan menjadi seorang hamba, maka kita harus belajar menjadi seorang hamba. Kalau kita tidak belajar menjadi seorang hamba, kita tidak mampu untuk melayani.